Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di subuh hari yang berbahagia ini, pada hari Jumat tanggal 7 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita setiap ba'da subuh di bulan suci Ramadan, yaitu hadir dalam kajian rutin subuh dalam program KRS dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, ya, kita diperintah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan, salah satu ibadah yang mulia adalah kita bergegas untuk datang ke masjid di hari Jumat, ya. Dan ini khusus untuk laki-laki yang diperintahkan untuk bersegera datang ke masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa'a fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba iblan." Barang siapa yang datang di jam yang pertama, maka dia seperti menyembelih seekor unta, ya. Wa man jaa fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang datang pada jam yang kedua, fa ka'annama qarraba baqratan, maka dia seperti menyembelih seekor sapi. Wa man jaa fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang datang pada jam yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan aqran, dia seperti menyembelih seekor kambing yang bertanduk. Wa man jaa fi sa'ati ar-rabi'ah, siapa yang datang pada jam yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajan, dia seperti menyembelih seekor ayam. Wa man jaa fi sa'atil khamisah, siapa yang datang pada waktu yang kelima, jam yang kelima, fa ka'annama qarraba baydatan, dia seperti bersedekah sebutir telur. Jamaah sekalian, di hari Jumat ini kita berusaha untuk, ya, bergegas datang ke masjid, ya, untuk menghadiri sholat Jumat. Dan pembagian jam ini, yaitu jam pertama seperti menyembelih unta, jam kedua seperti menyembelih sapi, jam ketiga seperti menyembelih kambing, jam keempat seperti menyembelih ayam, jam kelima seperti menyembelih bersedekah telur. Maka kita berusaha untuk cepat datang. Dan disebutkan jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam empat, jam kelima itu sejak kapan mulai. Di situ ada silang pendapat dari kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan bahwa dimulai sejak masuk hari Jumat, berarti pas maghribnya kemarin. Tidak ada yang kita dapat kecuali telur saja, ya. Kemudian ada yang berpendapat bahwa startnya itu setelah terbit matahari.
setelah terbit matahari. Ya, ada yang mengatakan setelah terbit matahari sudah boleh dihitung jam pertama. Ya, baru dibagilah sampai masuk waktu Jumat. Ya, dibagi sampai waktu hari Jumat. Diprediksikan. Ya, diprediksikan. Jadi startnya setelah terbit matahari dan akhirnya sampai azan Jumat. Ya. Dan ini pendapat yang kuat bahwa startnya dari terbit matahari. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa startnya sesuai dengan orang yang paling cepat datang di hari Jumat di kampung itu. Ya. Kalau kita rata-rata jamaah yang paling cepat datang jam berapa? Marbot masjid jam berapa datang kalau Jumat? 10:30. Sudah datang 10:30? Nah, marbot jam 10:30 sudah datang ya. Kalau tidak datang jam 10:30 berarti belum beres-beres. Karena 10:30 dia harus menyapu, dia harus cek sound system, banyak. Kalau jamaah biasa ya mungkin jam 11, 10:30. Jadi kalau paling cepat datang marbot itu jam 10:30, maka disitulah dihitung dibagi sampai 5 waktu, dibagi sampai 5 waktu. Ya, jadi para jamaah sekalian, ini yang kita ingatkan bahwa bergegas datang ke masjid. Ya, yang mau iktikaf di pesantren ahlan wa sahlan. Ya, yang mau tidak keluar sekarang silakan, boleh sampai Jumat. Ya, menunggu waktu Jumat. Tafadhol, barakallahu fiik. Ya, yang mau iktikaf mulai masuk sekarang diniatkan untuk mendapatkan unta, ya. Mau mendapatkan unta hari ini, maka silakan, ya. Tapi tolong bagi jamaah yang hadir sekarang atau bagi yang mendengarkan laki-laki, ya, jangan sampai hari Jumat ini apalagi Ramadan kita dapat telur, ya. Selalu telur. Ya. Telurnya telur busuk lagi. Baik, jadi berusaha untuk mendapatkan yang terbaik di hari Jumat. Ya, bisa dari sekarang. Insya Allah yang mau itikaf sekarang ini tidak keluar sampai Jumat, insya Allah dia dapat, insya Allah dapat unta. Ya, tapi ada yang mau pulang dulu, mau ganti baju baru datang nanti. Tafadhol. Ya, intinya hari Jumat ini adalah memang hari ibadah. Ya, hari Jumat itu adalah hari ibadah. Dan ibadah itu adalah kebutuhan dan bukan beban. Ya, ibadah itu apa tadi? Kebutuhan dan bukan beban. Ya, jadi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan untuk cepat datang ke masjid hari Jumat. Ya, jangan kita saingan dengan khotib. Ya. Kalau khotib itu memang datang di pas waktu khutbah. Makanya Nabi itu ketika berkhutbah, ketika masuk ya masjid langsung naik mimbar, ya, tidak mengerjakan tahiyatul masjid, langsung naik mimbar. Nah, sekarang banyak yang mau nyanyi khotib, ya. Pas khotibnya mau masuk, dia ketemu juga di depan pintu, ya. Siapa yang khotib sebenarnya, ana atau antum? Ya. Jadi sama-sama mau naik. Taib. Ala kulli hal, para jamaah sekalian, kita mempermantap ibadah di hari Jumat ini, dan juga catatannya jangan lupa baca salawat Muhammad. Ya, perbanyak salawat di hari Jumat ini karena ini adalah hari memperbanyak salawat. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang ke-15, yang mana kaidah yang ke-15 ini adalah berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya, dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini kesimpulan dari kaidah ini yang kita telah sebutkan, bahwasanya kaidah ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperkuat
takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang bertakwa itu selalu dijamin kebahagiaan, ya, selalu dijamin baginya ketentraman jiwa, dan mereka adalah calon-calon penghuni surga. Ya, orang-orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Jadi ini adalah ending daripada orang-orang bertakwa. Akhir kehidupannya dia akan mendapatkan kesudahan yang baik. Dan kesudahan yang baik tentunya kalau kita lihat dari segi dunia adalah ketentraman hati, ya, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan yang baik di akhirat, maksudnya adalah surga, ya, maksudnya adalah surga. Makanya kita sampaikan bahwa orang yang bertakwa itu, ya, dia bersabar, ya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar atas ketakwaannya itu. Ya rahmukallah. Jadi ini telah kita sebutkan kemarin bahwa apa quotes kemarin kita sampaikan di kaidah ini, bertakwalah kemudian bersabarlah. Ya, bahasa Arabnya ittaqi wasbir. Ittaqi wasbir. Biasa ditulis itu ittaqi wasbir. Ittaqi artinya bertakwalah. Wasbir adalah bersabarlah. Ya. Bertakwalah kemudian bersabarlah. Bertakwalah kemudian bersabarlah. Ya, jadi kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar atas ketakwaan tersebut, ya, bersabar atas ketakwaan tersebut, ya. Barakallahu fiik. Dan telah banyak dalam Al-Qur'an disebutkan tentang wal aqibatu lil muttaqin, di mana para nabi dan para rasul itu mereka dihina oleh manusia, dicelah oleh manusia, dan dia bersabar atas celaan tersebut, kemudian Allah memberikan baginya surga Firdaus, ya, surga yang paling tinggi karena ujiannya begitu berat. Siapa yang mendapati ujian yang paling berat di dunia ini, maka insyaallah surganya juga paling tinggi, ya, sesuai dengan ujiannya, ya, sesuai dengan ujiannya. Jadi memang masuk surga itu tidak gratis, ada bayarannya, dan bayarannya adalah ketakwaan. Ya, bayaran untuk bisa masuk surga adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketakwaan itu Allah menurunkan ridhonya, dan keridhaan itu dan rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surga insyaallah taala. Baik jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ya, kita memurojaah apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya dari kaidah-kaidah. Pertama dari kaidah yang ke-13, ya. Mungkin sudah bisa, ya, tidak lihat buku, ya. Ya, karena kalau lihat buku terus itu tidak dihafal itu. Ya. Kaidah yang ke-13. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Dua kali. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya, orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa
ayat ke-11. Ya, masih ada yang nyonte-nyonte ya. Kemudian di ayat yang ke-14, abata lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Lagi, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Artinya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat ke-48 sampai 50. Jadi mata kanan itu di depan, mata kiri itu di bawah. Baik. Kemudian di kaidah berikutnya yang ke-15, abata wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lil muttaqin. Nah, dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Ahsantum, barakallahu fiik. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, itu ada yang dibagikan tadi. Bisa dilihat kertas yang sudah dibagikan. Bahwa di sini bisa ditulis namanya, di situ ada nama peserta. Ya, silakan ditulis nama peserta. Dan kemudian di situ ada judul kaidah, misalnya kaidah ke-13. Orang tua dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Makna, ya, apa maknanya di kaidah yang ke-13 ini? Atau apa maksudnya ini kaidah ke-13? Ya. Apa maknanya? Kita baca ini judul kaidah, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari kaidah ini, ya. Jadi ini masing-masing ya, sesuai dengan apa yang kita ketahui atau apa yang kita dengarkan. Ini masing-masing. Ya, contoh misalnya makna kaidah ke-13 ya adalah kita tidak mengetahui amal soleh yang mana yang memasukkan kita ke surga. Contoh. Tapi bukan hanya satu makna. Bisa jadi banyak makna-makna yang benar seperti tadi. Contoh makna yang lain misalnya kaidah yang ke-13 bahwasanya ya tidak bisa kita ya menetapkan satu kebaikan yang kita andalkan. Ya, tidak boleh kita menetapkan satu kebaikan yang kita andalkan. Karena bisa jadi yang kita andalkan itu justru yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain misalnya apa? Di kaidah ke-13, perlunya memperbanyak kebaikan atau perlunya memperluas kebaikan. Karena kita tidak tahu yang mana yang diterima. Jadi makna di sini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Silakan memaknai sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Ya, jadi ini bisa menyontek ini ya. Oh ini sama dengan pernyataan, enggak, berbeda-beda. Dan bisa jadi benarnya semua benar dan bisa jadi semuanya salah. Ya, kemudian contoh kehidupan. Ya, sebutkan contoh kehidupan yang berkaitan tentang kaidah ini. Ya, sebutkan satu contoh kehidupan. Ya, yang mana melekat dengan kaidah ini. Contoh misalnya dalam kehidupan bahwa ya banyaknya ya orang yang sedih ya ketika ya tidak memiliki keturunan misalnya. Itu contoh kehidupan. Ya. Maka kita sampaikan kaidah yang ke-13 bahwa kita tidak mengetahui yang mana yang lebih banyak manfaatnya bagi kita. Ya. Atau misalnya yang lain contoh kehidupan bahwa banyak orang yang sedih ketika memiliki anak durhaka. Sedih itu
silahkan, tetapi ada hikmah daripada kesedihan tersebut, karena takdir Allah itu selalu baik ya, itu harus menjadi prinsip kita. Prinsip dalam takdir itu adalah takdir Allah itu selalu baik ya. Kita tidak tahu apa yang ada di balik layar ya, kita tidak tahu apa yang ada di balik layar. Ilmu Allah itu seluas lautan yang tak bertepi ya, lautan tak bertepi. Ilmu manusia itu seperti memasukkan jari telunjuk ke laut, kita angkat, yang tersisa dari air, itulah ilmu manusia. Dan ilmu Allah itu lautan yang tak bertepi. Jadi para jamaah sekalian, itu contoh kehidupan. Jadi insya Allah sebelum nanti di akhir majelis ya, kita sebutkan satu ya, sesuai dengan pendapatnya ya. Insya Allah kita mulai sebentar insya Allah ya. Ya nanti kita tunjuk. Ibu-ibu juga di belakang siap-siap ya, siap-siap untuk buat tabligh akbar ya. Jadi sebentar di akhir majelis nanti dipilih, misalnya tafadhol kaidah yang ke-13, apa makna yang kita resapi ya, dan contoh kehidupan yang berkaitan tentang kaidah ke-13 ya. Mudah-mudahan nyambung ya, yang sampai ini oh jauh. Baik, barakallahu fiik. Jadi bukan main kata-kata kita di sini ya, tapi betulnya sesuai dengan kaidah yang diinginkan ya. Jadi silakan diisi dari sekarang ya. Nanti kita pilih insyaallah ya, nanti kita pilih yang memaparkan presentasinya ya, memaparkan proposalnya. Baik, barakallahu fiik. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada subuh hari ini. Wa hadza majlisu as-sabi' min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan bin nafsi wal hayat, al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله أغفر لك ولأستاذنا ذكرنا وللحاضرين نسألك yang hadir di majelis ini وللمسلمين أجمعين dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitab yang Qawaidu Qur'aniyah ma'asyarrikum hafizahullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah ke-16. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Al-Maidah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-qaidatu as-sadisa asyar. Kaidah yang ke-16 adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul la yastawil khabithu wat thayyib. 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 Katakanlah, kul artinya apa? Kul. Katakanlah. Kalau pakai kaf, kul, makanlah. Kalau kul artinya makanlah. Kalau kul katakanlah. La yastawi. Apa artinya la yastawi? Tidak sama. La artinya tidak, yastawi artinya sama. Al-khabith, awit al-khabith. Ya, yang buruk. Wat thayyibu, dan yang baik. Ya. Khabith artinya buruk dan thayyib artinya baik.
Insyaallah kita akan membahas kaidah yang ke-16 ini. Nah, ayat ini merupakan kaidah Al-Quran yang sangat besar dan dibutuhkan oleh manusia untuk membedakan mana perkataan yang baik dan mana perkataan yang buruk, mana perbuatan yang buruk dan mana perbuatan yang baik, mana akhlak yang buruk dan mana pula akhlak yang buruk. Baik, jadi kaidah ini menjelaskan kepada kita agar bisa membedakan, dan itu banyak dalam Al-Quran. Ada kata-kata la yastawi, ya, seperti di ayat yang lain, ya, la yastawi, ya, ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penghuni-penghuni surga dan penghuni-penghuni neraka. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi banyak dalam Al-Quran redaksi tentang membedakan antara ini dan itu, agar supaya kita tahu bahwa dua hal itu adalah sesuatu yang jauh, tidak sama. Nah, di sini beliau mengatakan perkataan yang baik dan perkataan yang buruk. Ya, jadi yang bisa dibedakan yang pertama adalah perkataan. Pertama adalah perkataan. Ada perkataan yang baik dan ada perkataan yang buruk. Yang kedua adalah perbuatan. Di sini perbuatan yang buruk dan ada perbuatan yang baik. Dan yang ketiga adalah akhlak. Ya, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Ya. Nah, lafaz al-khabith yang berarti buruk adalah semua yang dibenci karena kotor dan buruknya, baik yang bersifat dapat dirasa maupun tidak dapat didera. Karena itu lafaz buruk di sini mencakup semua ucapan yang batil dan kotor dalam keyakinan dan kita pada perkataan, buruk pada perbuatan. Setiap yang buruk pasti tidak disukai dan diridhoi Allah, bahkan tempat kembalinya adalah neraka. baik, itu di tanda itu setiap yang buruk pasti tidak disukai dan diridhai oleh Allah, bahkan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Ya, jadi kita harus yakini semua yang al-khabith, apa itu al-khabith? Yang buruk itu pasti tidak disukai oleh Allah dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang buruk? Sampah itu khabith atau thayyib? Enggak, sampah itu khabith atau thayyib? Khabith. Berarti Allah tidak suka. Jadi ada orang yang buang sampah, itu Allah itu tidak suka. Tidak suka dengan dia. Tidak mau, ya. Sampahnya sendiri dia tidak perhatikan. Sudah buka puasa, tidak ambil sampahnya. Iya. Sudah buka puasa, tidak perbaiki sampahnya. Dan lebih menyedihkan juga itu kalau misalnya di jalanan, ya, naik mobil, kemudian dia turunkan jendela mobilnya, kemudian dia buang sampah di situ. La haula wala quwata illa billah. Ya, apakah kacang ataukah misalnya bungkusan ataukah tisu, ya, ataukah tisu, ya. Jadi ini, ya, pernah ya suatu kejadian itu, ini lagi apa? Lagi macet, ya, lampu merah, naik motor, di depan mobil ini ada yang buang tisu, dia buka jendelanya dan dia buang tisu. Ya, kami naik motor, kemudian tisu itu di depan, saya ambil, ya, lalu saya masukkan di jok yang di depan motor, ya. Wallahu alam dia lihat atau tidak, ya. Intinya tidak seperti itu. Bukan saya ambil baru saya kasih ke dia, ya. Iya. Maksudnya itu berapa tahun SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun baru masih buang sampah. Belajar di mana? Ya. Kalau kata Agim itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, S teler, S cendol, sudah ada semua S-nya, kemudian masih buang sampah. Maksudnya selama pendidikan itu belajar apa saja? Selama kita di sekolah itu belajar apa saja? Kalau masalah sampah saja tidak beres. Jadi bagaimana caranya itu khabith? Semua yang khabith itu Allah tidak suka. Ya, dan ini kebiasaan, ya. Ini kebiasaan, ya. Pasti jamaah pernah dapat semua begitu. Pernah dapat semua begitu? Maksudnya orang buang sampah seakan-akan tidak ada dosa begitu. Buang jendela, kadang buang. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, ada lebih gawat lagi. Pernah kami dapati itu, ya. Kami naik mobil, kemudian sopirnya itu, ya. Sopirnya itu makan kacang buang kulitnya, ya.
tanpa dosa, tanpa merasa bersalah begitu. Jadi ini dia sambil cerita dengan saya, makan kacang buat kulitnya di jendela, makan kayak subhanallah, ini sambil jalan ini mobil. Subhanallah. Jadi tidak merasa. Ini hobis, dan kaidahnya hobis, perhatikan, setiap yang buruk itu pasti tidak disukai oleh Allah dan tidak diridhoi. Nggak usah kita jauh-jauh dulu masalah sampah dulu. Bagaimana kita memperhatikan sampah? Allah itu menyukai at-thayyib. Allah itu menyukai apa? Thayyib. Innallaha thayyibun. Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, jadi tolong ini masalah sampah diperhatikan. Karena Allah tidak suka yang buruk-buruk. Ya, Allah tidak suka yang buruk-buruk. Dan kita berusaha selalu mengerjakan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendekati pekerjaan yang dibenci oleh Allah. Nah, seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memisahkan yang buruk dari yang baik dan menjadikan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain. Lalu kesemuanya dikumpulkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Al-Anfal ayat 37. Apabila makna al-khabith telah jelas, maka yang berikutnya adalah pengertian dari al-thayyib adalah sebaliknya. Ia masuk pada perkara wajib, mustahab atau disukai dan mubah atau diperbolehkan, baik berupa perbuatan, perkataan dan keyakinan. Jadi al-thayyib adalah semua yang Allah sukai dan diridhoi berupa perkara yang wajib, mustahab dan mubah. Baik, itu pengertian dari at-thayyib. Itu ditandai pengertian at-thayyib. Apa itu definisi at-thayyib? At-thayyib adalah bapak yang jarang pulang. Thayyib adalah semua yang Allah sukai dan ridhoi berupa perkara yang wajib, mustahab dan mubah. Hukum agama itu kan itu ada 5, jamaah sekalian. Hukum syariat itu ada 5. Ya. Pertama adalah wajib, ya. Wajib, kemudian yang kedua adalah mustahab, bahasa lainnya ini sunnah. Mustahab ini bahasa lainnya apa? Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah mubah, yaitu boleh. Itu hukum syariat ada 5. Kemudian yang keempat namanya makruh, dan yang kelima haram. Yang thayyib itu berapa? 3. Wajib, mustahab dan mubah. Makruh dengan haram maksudnya di mana? Khabis. Maksudnya di mana? Khabis. Jadi thayyib itu 3 dan yang kedua adalah khabis. Ya, ini hukum syariat. Kalau kita berbicara agama tidak keluar dari ini. Apakah hukumnya wajib, apakah sunnah, apakah mubah, ataukah makruh, ataukah haram. Contoh wajib apa? Salat 5 waktu. Kemudian contoh sunnah apa? Salat qabliyah subuh. Contoh mubah, makan, minum, tidur, iya, melamun, iya. Yang keempat makruh. Contoh makruh apa? Tidur ba'da subuh. Iya. Yang kelima yaitu haram. Haram. Contoh apa? Haram, ya, mengambil harta manusia, ya, yang tidak hak, ya, dia secara batil. Baik, jadi itu adalah hukum-hukum agama. Nah, tidak sama antara iman dan kekufuran, tidak sama antara ketaatan dan kemaksiatan, tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka, tidak sama antara perbuatan buruk dan perbuatan baik, tidak sama antara harta yang haram dan harta yang halal. Masya Allah, tidak sama. La yastawi. Artinya la yastawi. Tidak sama. Al-khabithu wat-thayyib. Buruk dan yang baik. Tidak sama itu iman dan kufur. Yang mana di sini khabith? Kufur. Yang mana yang thayyib? Iman. Ketaatan dan kemaksiatan. Mana yang khabith? Khabith. Kemaksiatan. Thayyib. Ketaatan. Tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka. Yang mana yang khabith? Penghuni neraka. At-thayyib, penghuni surga. Tidak sama harta halal dan haram. Yang khabith haram, yang thayyib halal. Jadi ini semua perbedaan-perbedaan sengaja diucapkan agar kita semakin terang bahwa tidak sama. Nah, kaidah ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu.
Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang beriman, maka kau mendapat keuntungan. Masya Allah. Perhatikan ayat ini ya. Qul la yastawil khabith wat thayyib. Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Ya, memang yang buruk-buruk itu biasanya menarik hati banyak. Ya. Coba kamu kerja seperti saya. Satu hari saya bisa dapat 50 juta. Kalau betul nomor teleponnya. Jadi memang selalu menggoda. Kalau bukan karena iman, sudah meleset, pindah pekerjaan. La haula wala quwata illa billah. Jadi memang yang haram-haram itu, yang buruk-buruk itu selalu menggoda. Membuat orang menggoda dan selalu terlihat banyak. Coba lihat ya. Meskipun banyaknya. Di sini Allah tidak memakai kata meskipun berkah, enggak. Apakah berkah itu berkaitan tentang banyak? Tidak ya. Ada berkah itu apakah selalu banyak? Tidak. Berkah itu sedikit tapi cukup. Iya, sedikit tapi cukup. Iya. Ada orang misalnya uang bulanannya misalnya di keluarga 1 juta, tapi cukup, alhamdulillah. Tapi ada orang yang uang bulanannya 50 juta, tapi tidak cukup. Berarti kita katakan 50 juta itu tidak berkah, walaupun banyak. Walaupun banyak. Jadi di sini Allah mengatakan meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Jadi memang tergoda, wih, banyak uangnya dia dan seterusnya. Tapi ketahuilah dia sedang mengerjakan yang al-khabith, yang buruk. Nah, ayat ini disebutkan berkenaan dengan konteks jenis-jenis makanan, minuman, binatang buruan serta penyebutan perkara halal dan haram. Tak disangsikan lagi, tujuan dari ayat ini bukan saja pemberitahuan bahwa yang buruk tidak sama dengan yang baik. Sebab dia merupakan perkara yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan, namun tujuannya adalah memberikan dorongan dan motivasi agar selalu mencari hal-hal yang baik, berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, maupun penghasilan hasil jeripaya. Selain itu, agar orang mendengarnya terdorong untuk menjauhi hal-hal yang buruk, baik untuk perkataan, perbuatan, keyakinan, maupun penghasilan. Baik, jadi kita harus bisa membedakan dengan jeli yang mana yang khabith dan mana yang thayyib. Jadi cuma 2 saja, tidak ada pilihan yang ketiga, entah khabith entah thayyib. Ya, misalnya kita ini sedang buka puasa, kemudian kita punya sampah, kita tidak buang, kita mengatakan ini khabith, cepat buang, ini khabith. Begitu ya. Jadi kalau ada ini kita bilang apa? Ini khabith. Dan siapa yang mengerjakan yang khabith, Allah tidak suka, Allah jauh dari dia, Allah tidak mau mendekat karena dia khabith. Nah, kita bakal katakan oh ini thayyib. Apa kita tunjuk? Jalan kote. Thayyib. Anu bagus ini. Iya, barakallahu fiik. Begitupun makanan, ada yang makanan yang khabith, ada makanan yang thayyib. Iya. Ya, misalnya ada minuman-minuman yang berbahaya ya, yang tidak boleh kita minum. Ya, atau mengandung banyak misalnya gula, ya. Minuman bersoda misalnya. Ya, dulu mungkin waktu kita kecil, ya, kulkas yang ada di dalamnya, ya, Surprise, tahu ya? Ya, Surprise itu apa namanya? Orang kaya ini, ya, 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 orang kaya ini. Tapi sekarang, kenapa tidak ada lagi itu? Padahal kita mungkin mampu untuk beli, tapi kita sudah tahu karena ini adalah apa? Khabith. Ya, ini bisa menjadikan tubuh kita bisa bermasalah. Ya kan? Dulu kan, wah ini orang kaya ini, kalau ada kulkasnya ada ini, ada minuman bersoda ini warna putih, ada busa-busanya, warna merah, ada busa-busanya. Ini orang kaya ini, warna biru ya, ada busa-busanya. Tapi dulu susah beli itu, tidak ada uang di zaman itu. Sekarang ada, tapi kenapa kita tidak beli? Tidak ada lagi di kulkas, karena itu adalah khabith, yang ada cuma air putih saja. Masya Allah. Jadi orang yang sudah pada titik, ya, sudah pada titik kesadaran, sudah titik kesadaran kesehatan ketika dia berhadapan di showcase. Tahu showcase ya? Showcase itu ini, ya, minuman, kulkas minuman, namanya showcase. Kalau kita berhadapan di showcase ini banyak minuman warna-warni, maka pilihan kita jatuh pada air putih. Itu sudah titik kesadaran, sudah sadar betul itu. Dia sudah taubat nasuha, ya, tidak mau lagi mendekati kepada yang warna merah, yang warna merah maron, enggak, dia tidak ini. Jadi dia akan sadar pada titik kesadaran yang sempurna
Kalau dihadapi minuman yang beraneka ragam warnanya, dia tetap jatuh pilihannya kepada air putih. Karena dia tahu ini toyib, yang lainnya apa? Khabis, yang lainnya khabis. Nah, ketika jiwa lebih cenderung kepada perkataan, perbuatan, atau penghasilan yang buruk, dan kebanyakan manusia lebih memilih jalan singkat dan instan dari melalui proses yang panjang, maka yakini hadir dengan gaya bahasa yang indah untuk mengingatkan orang-orang beriman agar menjauhi hal-hal yang buruk. Maka Al-Quran menyebutkan alasan yang biasanya digunakan banyak orang untuk melegalkan perbuatannya, memburu keburukan. Allah berfirman, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, sebab seperti ketahui pada hal-hal yang buruk ada kenikmatan, kelezatan baik yang terasa maupun yang bersifat maknawi. Misalnya dengan cara yang haram, seseorang bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak, atau seseorang dapat merasakan kelezatan fisik dengan cara berzina, atau cara meminum khamar, atau minum minuman yang memabukkan. Baik, apa alasan banyak orang yang menyukai al-khabis daripada at-thayyib? Ini disebutkan di dalam surah Al-Maidah tadi ayat ke-11. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Jadi memang sekali lagi yang buruk-buruk itu memang bisa menarik hati, bisa menggoda hati. Kelezatan sebutkan di sini, dalam dosa itu memang ada kelezatan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maksiat itu awalnya lezat, tapi akhirnya adalah penyesalan. Itu bisa ditulis itu. Quotes dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ya, kemaksiatan itu garis miring dosa, ya. Kemaksiatan itu atau garis miring dosa awalnya lezat, akhirnya adalah penyesalan. Ya, awalnya lezat dan akhirnya adalah penyesalan. Adapun ketaatan, ya, adapun ketaatan, ya, awalnya pahit, namun akhirnya manis. Ya, awalnya pahit, namun akhirnya manis. Ya, itu ketaatan. Bangun sholat subuh itu pahit atau manis? Jujur saja, bangun sholat subuh itu pahit atau manis? Pahit. Tapi setelah sholat subuh, bagaimana perasaan? Manis atau pahit? Manis. Kita merasa segar, kita merasa, ya, segar dalam bangun, segar dalam hidup, masya Allah. Jadi itu luar biasa. Jadi memang awalnya pahit. Kita ini duduk-duduk di masjid pahit, ya, betul ya, kita duduk-duduk ini menunggu syuruk, pahit atau manis? Awalnya pahit, tapi setelah keluar kita ini dari masjid, kita melihat langit yang sudah muncul matahari, hati kita apa? Manis. Sohi au khoto? Sohi. Jadi kita bisa merasakan itu, ketaatan kepada Allah itu awalnya memang pahit. Kita baca Quran berjus-jus, mungkin lama kita duduk pahit, tapi setelah kita baca Al-Quran, tidak tahu kenapa itu hati merasa enak, merasa tenang, ya, setelah kita baca Quran. Zikir itu awalnya pahit, kita zikir sambil ngantuk-ngantuk mungkin, tapi setelah zikir tidak tahu dari mana itu aura-aura kebaikan masuk ke dalam jiwa kita. Nah, itu karena efek daripada ketaatan. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, semua kelezatan dan kenikmatan ini menjadi godaan dan daya tarik tersendiri bagi manusia untuk meraihnya. Maka terkadang dia terpesona dengan keindahan itu. Namun demikian, meski dia bisa diraih dengan nominal yang lebih banyak, lebih lezat, lebih gampang mencapainya, akan tetapi itu semua menjadi sebab keharamannya dan menjadi penghalang dari kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk mencari harapan. Al-Kahfi ayat 46. Baik, ini perhatikan di surah Al-Kahfi ayat 46. Di sini kurang terjemahannya, ya. Ditambahkan terjemahannya di situ. Al-malu wal banun. Al-mal artinya harta, ya. Wal banun dan anak-anak. Al-mal harta dan anak-anak, zinatul hayati dunia, adalah perhiasan apa? Dunia. Itu. Jadi kurang di sini terjemahannya. Jadi terjemahan yang lengkap adalah
harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Nah, baru nyambung setelah itu, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi memang harta dan anak-anak itu adalah perhiasan-perhiasan dunia. Ya, perhiasan-perhiasan dunia yang amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik di sisi Tuhanmu untuk menjadi harapan. Ya, jadi al-khabis dengan al-thayyib itu sesuatu yang berbeda. Selalu kita kalau ada barang kita tunjuk ini khabis atau thayyib. Coba ditentukan. Pakaian yang menutupi aurat, thayyib, betul. Buku, thayyib. Ingat ya, thayyib itu 3. Wajib, sunnah, mubah. Wajib, sunnah, mubah. Kalau khabis, makruh, haram. Tidur ba'da subuh, khabis. Ya, karena dia makruh. Ya. Baik. Kemudian tilawah Al-Quran, thayyib. Salat tarawih, thayyib. Thayyibnya masuk di mana? Wajib, sunnah, mubah? Sunnah. Salat isya berjamaah, thayyib, masuknya wajib. Ya, jadi seperti itu. Untuk menentukan benda ini thayyib atau khabis, kita harus kembali ke hukum agama tadi. Kalau hukum thayyib itu ada 3, wajib, sunnah, dan mubah. Adapun yang khabis ada 2, makruh dengan haram. Jadi kita bisa menunjuk apa saja, kita bisa katakan ini thayyib, ini khabis. Ya, kalau manusia asalnya apa? Thayyib, asalnya thayyib. Tapi kalau dia sembarang kerja, kita bilang khabis. Ya. Nah, jika permasalahannya demikian, maka yang buruk walaupun niatnya membuat kita terpesona, dia tidak dapat disamakan dengan yang baik. Sebab yang baik jauh lebih dicintai dan diridhoi Allah. Mengenal dan mencintai Allah serta menaatinya merupakan jalan buruk untuk kehidupan yang baik yang pernah dijanjikan Allah. Siapa yang konsisten mengikuti jalan kebaikan, maka kehidupannya di dunia di alam barzakh dan di akhirat akan menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Saya perhatikan di sini di surah An-Nahl ayat 97, man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu ditanda itu, kata itu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa artinya? Apa artinya itu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan baik. Apa syarat untuk mendapatkan kehidupan yang thayyib? Apa syaratnya di ayat itu? Ya, mengerjakan amalan soleh. Baik dia zakar laki-laki maupun unsa perempuan, dan tidak ada makun rohani. Ya, makun rohani itu sudah pasti tidak dapat kehidupan yang baik, karena syaratnya laki-laki atau perempuan. Makun rohani tidak masuk di laki-laki, tidak masuk juga di perempuan. Jadi dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, tidak bisa dapat kebahagiaan. Jadi kehidupan yang baik ini hanya dimiliki bagi orang-orang yang mengerjakan amalan thayyib. Ya. Kalau kita mendapatkan amalan yang baik, maka insya Allah ya kita akan mendapatkan kehidupan yang baik pula. Ya, jadi kita selalu menjadikan prinsip untuk hidup baik, selalu ya mengerjakan yang baik-baik. Perhatikan di sini ya. Dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Kalau kita baca terjemahan dalam Al-Quran, ya, ini sudah 7 hari kita baca terjemahannya. Allah itu selalu memakai kata lebih. Tidak ada itu Allah mengatakan mereka akan diberikan baik. Tidak, pasti ada kata lebihnya. Lebih baik, lebih hidup, lebih berkah, lebih diganti oleh Allah. Selalu pakai kata lebih. Berarti balasannya Allah akan berikan kepada kita di akhirat sebanding dengan perbuatan kita atau lebih daripada itu.
Balasan itu nanti di akhirat lebih baik atau sama dengan perbuatan kita? Hah? Lebih atau sama? Apakah Allah membalas hambanya? Oh, kalau begitu kamu hanya mengerjakan begitu, jadi saya kasih hanya segitu juga. Atau lebih daripada itu? Lebih. Allah tidak pernah membalas hambanya sama. Itu catat baik-baik ini. Allah tidak pernah membalas hambanya sama. Tetapi Allah selalu membalas hambanya lebih baik. Ya, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Nah, mereka adalah orang-orang yang ucapan dan perbuatannya bahkan hidupnya adalah kebaikan, dan akhirnya adalah menjadi baik. Karena itu layak jika mereka kembali kepada Allah yang Maha Baik. Allah berfirman, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan dikatakan kepada mereka, Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. An-Nahl ayat 22. Kita menghadap kita kepada Allah yang Maha Mulia agar berkenan menganugerahkan karunia-Nya yang luas dan agung kepada kita. Begitu besar. Baik, barakallahu fiik. Disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl tentang orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, ya, oleh para malaikat dengan dikatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Masuklah kamu ke dalam surga. Itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Bima kuntum ta'malun. Salamun alaikum. Keselamatan bagimu, wahai sekalian manusia. Masuklah ke dalam surga disebabkan terhadap apa yang kamu kerjakan. Pekerjaan yang thayyib atau pekerjaan yang khabis? Thayyib. Karena surga itu thayyib. Maka kita katakan para jamaah sekalian adalah, ya, khabis itu saling memanggil khabis-khabis yang lain, dan thayyib juga saling memanggil thayyib-thayyib yang lain. Ya, jadi kita harus meyakini hal tersebut, dan kita juga berharap semoga kita juga dipanggil oleh malaikat dengan perkataan ini. Insyaallah taala, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, ya, terhadap apa yang engkau kerjakan selama hidup di dunia ini. Ya, surah An-Nahl ayat ke-30 32. Ya, untuk itu para jamaah sekalian, mari kita menjadi orang-orang yang thayyib, orang-orang yang baik, dan kita berusaha untuk menghindari yang khabis. Ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. Apa artinya ad-dunya sijnul mu'min? Dunia ini ibarat penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Wa dalam hadis yang lain, wa khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak disukai. Surga itu punya pagar, dan pagarnya itu sesuatu yang tidak kita suka. Adapun neraka dipagari dengan hal-hal yang melirik mata. Ya, mencintai mata. Ya, inilah perbedaan surga dan akhirat. Ya, surga dengan dunia, dan tentunya kampung kita bukan di sini, ya. Kampung kita adalah insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ajirna minan nar. Baik, saya kira demikian para jamaah sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah godan, ya. Nanti kita besok kita tanya. Yang kaidah itu bisa ditulis dari sekarang, kaidah ke-13, 14 dan 15. Siapkan presentasinya. Yang mau pakai LCD, insyaallah kita siapkan LCD di sini. Iya, tabe. Yang mau pakai LCD silakan. Kita persiapkan LCD nanti insyaallah taala. Baik. Jazakallahu khair atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa para jamaah sekalian terutama yang laki-laki, faka'annama qarraba iblan, seperti menyembelih seekor unta. Ya. Silakan ditanyakan pada hari ini kita mau menyembelih apa? Unta, sapi, kambing, ayam atau telur? Telurnya yang busuk.
Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.